Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Tunggal, yang Maha Esa, yang Maha Ahad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, lam yalid wa lam yulad, yang tidak ada serupa, tidak ada semisal dengannya, laisa kamitslihi syai'. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Ya, saudara sekalian, bertemu kembali kita berbincang-bincang. Hari ini kita masuk kepada ibadah puasa ataupun ibadah Ramadan yang keempat atau hari keempat maksudnya. Kita masuk di hari yang keempat. Alhamdulillah sudah 3 hari kita lewati ibadah Ramadan kita. Semoga ibadah puasa yang sudah kita laksanakan 3 hari tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana yang kita pahami, sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah Ramadan, puasa di siang hari dan qiyamul lail pada malam hari berkaitan 2 hal tersebut. Hadis Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa-siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan juga mengharapkan ampunan dari Allah, maka dosa-dosanya akan terampuni atau terhapus, begitu ya. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua berkaitan dengan qiyamul lail. Rasulullah juga mengatakan, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang melaksanakan qiyamul lail, yang berdiri di malam hari untuk melaksanakan qiyamul lail ya di bulan Ramadan, penuh dengan keimanan, penuh dengan harapan untuk mendapat ampunan dari Allah, maka akan terampuni ataupun mendapatkan terhapuslah dosa-dosanya yang sudah berlalu. Maka berkaitan dengan kegiatan Ramadan, ibadah Ramadan yang kita laksanakan, baik itu puasa di siang hari maupun ibadah tarawih dalam hal ini yang menjadi status qiyamul lail di malam hari, mampu setidaknya, kalaulah belum mampu menghabiskan semua dosa-dosa, minimal mengikis dan mengurangi dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sehingga ibadah Ramadan kita kali ini betul-betul membawa kita kepada fitrahnya sampai akhir di Ramadan nanti, sampai masuki 1 Syawal tentunya ya, 1443 Hijriah. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi tidak cuma sekedar berpahala, namun juga mampu menggugurkan dan menghapus segala macam bentuk kekeliruan, kekhilafan, kemaksiatan juga ataupun dosa-dosa yang sudah kita lakukan, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Baik saudara, pada pertemuan kali ini, sebagaimana yang kita bicarakan sebelumnya, selama Ramadan kita akan membahas tentang fikih ya, berkaitan dengan fikih Ramadan, berkaitan dengan fikih yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang kita laksanakan di dalam bulan Ramadan, baik berkaitan dengan puasa
maupun ya ibadah-ibadah lainnya yang kita laksanakan selama bulan suci Ramadan. Juga nanti akan ada berkaitan dengan qiyamul lailnya, kita akan bahas tentang sholat tarawih, sholat witir, ataupun ya berkaitan i'tikaf, berkaitan apalagi ya, nuzulul Quran mungkin nanti ya, karena ya banyak paket-paket yang ada di dalam apa namanya, di dalam Ramadan ini yang dapat dilakukan oleh umat Islam dalam menjalankan ibadahnya. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, maghfirah, yang pada akhirnya perjalanan ibadah puasa kita eh, mengantarkan kita kepada kalimat la'allakum tattaqun, derajat ketakwaan, di mana derajat itu adalah derajat tertinggi di sisi Allah, eh, apa namanya, strata yang tertinggi ya, status manusia pengelompokannya di sisi Allah. Jadi orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang muslim, orang mukmin, orang muttaqin. Ya. Status yang paling tinggi itu adalah muttaqin. Dan berkaitan dengan muttaqin itu, makanya Allah katakan di dalam Al-Quran itu, la'allakum tattaqun, berkaitan dengan ibadah puasa yang kita lakukan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, berkaitan dengan takwa itu, janji Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Akan dimuliakan, orang bertakwa itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara, berkaitan dengan pembicaraan kita kali ini yang akan kita bahas adalah tentang rukun puasa menurut imam mazhab. Jadi fikih kita sebagaimana biasa, kemarin kita sudah bahas tentang niat gitu ya. Tentang niat, kita sudah membahas juga tentang syarat-syarat puasa ya. Nah, kali ini kita menyentuh berkaitan dengan rukun puasa. Berdasarkan daripada referensi kita, fikih Islam wa adillatuhu, yang kita perluas pembahasannya dengan menggunakan fikih 4 mazhab. Sebetulnya ada satu lagi saudara, ini sebagai perimbangannya. Ini sebagai tambahan adalah fikih sunnah, fikih sahih fikih sunnah. Ya, ini penulisnya Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim ya. Ini ada bukunya tuh, ada 5 jilid ya, ada 5 jilidnya. Berkaitan dengan puasa berada pada jilid yang ke 3 ya. Nanti kita kolaborasikanlah pembahasan daripada referensi-referensi kita ini. Nah, ini ya. Alhamdulillah ini referensi. Sebetulnya ada mana ya? Satu lagi berkaitannya ini. Kalau mau kita imbangkan dengan fikih Syiah, di dalam fikih 5 mazhab ini fikih 5 mazhab. Di sini tidak hanya ada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki, tapi ada juga Imamiyah, Imam Abu Ja'far yang sering dipakai oleh saudara kita yang diyakini oleh Imamiyah atau mazhab Imamiyah atau Syiah itu ya. Jadi banyak referensi kita saudara berkaitan pembahasan fikih. Nah, cukup saya rasa cukup kuat pembahasan kita ini, referensinya. Ada fikih wa adillatuhu, ada fikih 4 mazhab, ada sahih fikih sunnah, ada satu lagi fikih 5 mazhab. Ya, berkaitan dengan rukun, saudara, sebetulnya sepintas sudah kita bahas kita singgung lah, bukan kita bahas, sudah pernah kita singgung sedikit berkaitan dengan rukun puasa. Nah, kita coba untuk agak lebih mempertegas secara singkat ya, tentang rukun-rukun ibadah puasa menurut 4 mazhab begitu ya. Kita mulai dari mazhabnya Hanafi terlebih dahulu. Yang dalam hal ini tentunya mazhab yang paling
apa namanya, imam mazhab yang menjadi yang paling tua lah begitu bahasanya. Berkaitan dengan rukun puasa, menurut mazhabnya Imam Hanafi dan Imam Hambali, ini sepakat antara Imam Hanafi dan Imam Hambali ini sepakat bahwasanya yang menjadi rukun puasa itu hanya satu, ya, yakni menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Hanya satu itu saja. Rukun orang melaksanakan ibadah puasa itu cuma satu katanya. Adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Apa itu? Ya banyak yang membatalkan puasa itu. Makan, minum, apalagi ya, bersenggama, apa namanya, hal-hal yang membatalkan pahalanya seperti berbohong, berdusta, segala macam itu ya. Kemudian marah-marah, seperti begitu. Itu dalam ketentuan mazhab Imam Hanafi dan juga mazhabnya Imam Hambali itu wajib ditahan, dan andai saja itu tidak tertahan, maka ya tidak sah atau batal, puasanya itu batal begitu ya. Batal. Jadi yang satu itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ya. Walaupun meski ada sebahagiannya itu dari apa yang dia laksanakan itu, kalaulah tidak membatalkan puasa, minimal membatalkan pahala puasa begitu ya. Nanti ada bagian-bagian tertentu yang memang itu menjadi makruh di dalam menjalankan ibadah puasa. Tapi kalau makan dan minum secara mutlak atau misalnya muntah dengan pelaksanaan ibadah puasa itu, ya itu membatalkan puasa. Atau seperti kemarin pingsan dia dalam beberapa mazhab dikatakan seseorang yang tidak sadar, khususnya nih dalam syarat syahnya puasa ya, dalam mazhab Hanafi ini orang yang tidak sehat akalnya gitu ya, maka itu tidak menjadi berkewajiban buat dia untuk melaksanakan ibadah puasa gitu ya. Tidak ada sadar dalam pelaksanaan itu, maka batallah ibadah puasa yang dia laksanakan itu gitu ya. Nah, itu untuk mazhabnya Imam Hanafi dan Imam Hambali. Nah, ini yang menjadi satu ketentuan rukun. Jadi cuma satu saja, cuma satu saja buat Imam Hanafi dan Imam Hambali mengatakan rukun puasa itu hanya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Adapun niat, menurut mazhab Hambali dan Hanafi dan Hambali, niat tidak termasuk kepada rukun. Ya, di dalam mazhab ini dia tidak memasukkan niat sebagai rukun. Karena niat itu masuk kepada pengelompokan atau kelompok kepada syarat-syarat puasa, ya. Syarat puasa. Kalau di Imam Hanafi niat itu masuk kepada syarat sah, ya. Sedangkan di mazhabnya sama, Imam Hanafi dan Imam Hambali sepakat kalau niat itu masuk kepada syarat sah puasa. Kemarin sudah pada video sebelumnya sudah kita bicarakan itu, bahwasanya niat masuk kepada syarat sah puasa, maka dia tidak masuk kepada rukun puasa begitu ya. Yang pertama. Lalu mazhab yang kedua atau mazhab yang ketiga langsung, karena memang Hanafi dan Hambali itu satu sependapat ya tentang rukun puasa itu. Sedangkan mazhabnya Maliki, mazhab Maliki ini memberikan dua kategori tentang tentang rukun puasa. Rukun puasa ada dua menurut mazhab Maliki, yakni niat, ya, niat
dan menahan diri. Pertama niat, yang kedua menahan diri. Nah, yang kedua ini sama sepakat sepakat dengan pendapat Hanafi dan Hambali tadi. Menahan yang dimaksud adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi yang pertama niat, rukun itu dalam mazhabnya Maliki. Yang kedua menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, niat bedanya kemarin sudah kita bahas tentang pelaksanaan niat di mazhabnya Imam Maliki ini. Dia menjadikan ketentuan yang tersendiri lah pokoknya di dalam rukun itu ya. Niat itu menjadi tidak menjadi satu kewajiban di dalam mazhabnya Maliki, itu harus dilafazkan ya. Niat itu menurutnya ada di dalam hati ya. Maka orang berpuasa, salah satu rukun dari ibadah puasa yang dia lakukan adalah dia telah berniat di dalam hati untuk melaksanakan ibadah Ramadan ya, begitu. Pokoknya tentang niat kemarin sudah kita bahas lah itu ya, sudah ada pembahasan tersendiri. Nah, kita masuk kepada mazhabnya Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya rukun puasa di dalam mazhab ini ada tiga, yakni pertama niat ya. Meski di dalam mazhab Syafi'i sendiri niat ini sebetulnya dia masuk kepada kepada anjuran untuk boleh. Ada perpecahan di mazhabnya Syafi'i ini. Niat itu boleh dilafazkan, bahkan ada yang menyunahkan. Sebahagian mazhab Syafi'i itu disunahkan untuk melafazkan, namun tidak wajib ya, tidak wajib dilaksanakan, tapi disunahkan untuk melafazkan. Tapi sebahagian Syafi'i juga ada yang mengatakan tidak perlu dilafazkan. Jadi ada perbedaan. Ini juga kita sudah bicarakan kemarin di video sebelumnya berkaitan dengan niat-niat puasa. Yang jelas dalam Imam Syafi'i niat adalah rukun pertama. Ya, rukun pertama. Yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ya, membatalkan puasa apapun itu, kira-kira dia membatalkan, maka itu menjadi rukun di dalam dirinya, menahan diri dari itu semua, gitu ya. Kemudian ketiga, orang yang berpuasa itu, ya, orang yang melaksanakan puasa. Artinya maksud dari orang yang berpuasa ini rukunnya adalah tentunya dia tuh sehat jasmani dan rohaninya, tidak dalam kondisi sakit, tidak dalam kondisi perjalanan. Ya, kemarin juga sudah kita sebutkan tentang syarat-syaratnya puasa dalam mazhabnya Syafi'i, ya. Tidak dalam perjalanan dia ya. Kemudian kalau di perempuan tidak dalam kondisi sedang haid dan nifas begitu misalnya ya. Dan ya itu makanya dia dikatakan salah satu rukunnya adalah orang atau diri orang yang yang akan berpuasa itu sendiri. Jadi ada tiga, ada niat, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, dan diri orang yang berpuasa itu sendiri ya, orang yang berpuasa. Jadi tiga niat rukun di dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi kalau kita rututkan semua saudara, rukun puasa itu kalau di mazhab Hanafi dan Hambali, Imam Hanafi dan Hambali, hanya satu rukun puasa itu, yakni menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Cukup itu saja. Sedangkan mazhabnya Maliki ada dua. Pertama niat, yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Sedangkan mazhab Imam Syafi'i ada tiga rukun puasa itu. Pertama adalah niat, yang kedua menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dan yang ketiga lah pribadi atau orang yang berpuasa itu sendiri. Artinya orang itu ya memang layak untuk melaksanakan ibadah puasa dengan ketentuan dan kriteria yang sudah terpenuhi dalam hal ini,
sesuai dengan syarat-syarat kemarin yang sudah kita bahas gitu ya. Baik, itu yang menjadi rukun ibadah puasa yang menjadi satu bisa menjadi panduan dan ketentuan buat umat Islam yang mengikuti mazhab manapun itu ya. Ada perbedaan dari jumlah dan dari penyebutan tentang rukun-rukun puasa. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua berkaitan tentang ibadah Ramadan, ibadah puasa yang kita laksanakan. Semoga ini menjadi acuan lah, menjadi salah satu acuan untuk kita supaya menghilangkan dari segala sesuatu keraguan atau syak wa sangka terhadap ibadah puasa yang kita lakukan. Demikian, semoga bermanfaat. Terlebih dan terkurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.